Jateng, Rezanda. Halo rekan Rezanda. Halo Kina. Baik rekan Rezanda, apa yang membuat titik traffic light KIW dianggap rawan oleh para pengguna jalan? Oke, di traffic light atau Bangjo ya, kita sebut saja Bangjo yang lebih mudah. Di titik Bangjo KIW dianggap rawan karena kombinasi beberapa faktor yang saling menumpuk kendaraan di sana. Dari jalur Pantura pada bagian ini merupakan jalur cepat sehingga kendaraan dari arah barat cenderung melaju tanpa mengurangi kecepatan. Dan masalahnya lampu Bangjo hanya berlaku untuk kendaraan yang hendak masuk ke kawasan industri Wijaya Kusuma. Dan sementara arus utama dibiarkan terus berjalan. Kondisi itu memunculkan titik buta bagi pengendara yang keluar dari KIW karena mereka sulit melihat kendaraan yang datang dari barat. Selain itu di area tersebut ada lubang jalan yang tidak terlihat di malam hari, membuat pengendara motor lebih berisiko terjatuh dalam sebelum masuk pada persimpangan. Dari gabungan faktor kecepatan tinggi, rambu minim, dan desain simpang yang tidak intuitif inilah yang membuat warga menyebut titik tersebut menjadi ngeri kalau dilintasi. Jadi seperti itu kita. Baik rekan Rezanda, lalu sejauh mana kekhawatiran warga setelah 2 kecelakaan maut yang terjadi dalam 2 pekan terakhir? Ya Kinar, tadi kan yang disebutkan oleh Kinar kecelakaan yang terjadi pada Senin lalu. Dan pada minggu sebelumnya, tepat pada hari Senin itu juga terjadi kecelakaan di titik yang sama, hanya saja korbannya merupakan perempuan warga sekitaran Mangkang situ. Dan kekhawatiran warga meningkat drastis usai terjadinya 2 kecelakaan maut yang terjadi pada 2 minggu atau 2 pekan terakhir, terutama bagi mereka yang hampir setiap hari melintasi di jalur itu. Banyak pengguna jalan seperti Denny Wicaksono yang saya temui beberapa jam yang lalu di sekitaran lokasi yang mengaku selalu was-was setiap melintasi kawasan di Bangjo KIW, apalagi saat pulang malam ketika visibilitas berkurang. Mereka kerap menyaksikan kendaraan dari KIW yang langsung berpindah ke laju kiri tanpa melihat arus dari barat yang melaju kencang, dan sehingga kematian 2 pengendara dalam rentang waktu yang sangat dekat dianggap sebagai tanda bahwa situasi di lapangan bukan lagi persoalan insiden tunggal, melainkan masalah yang berulang. Dan warga pada dasarnya berharap pemerintah tidak menunggu jatuhnya korban berikutnya untuk melakukan pembenahan rambu maupun fasilitas keselamatan yang berada pada lokasi tersebut, Kina. Baik rekan Rezanda, lalu apa langkah yang dilakukan oleh Pemkot untuk saat ini? Ya, Pemkot lebih tepatnya melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh pada titik di Bangjo KIW. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penambahan pita kejut atau rambu peringatan untuk memaksa kendaraan memperlambat laju sebelum sidang, sebelum persimpangan maksud saya. Dan namun di sub tidak bisa langsung mengeksekusi pada kawasan Bangjo tersebut karena berada di jalan nasional dan dibangun oleh BBPJN Jawa Tengah, meski kini operasionalnya sudah diserahkan ke pemerintah kota. Dan setiap perubahan fisik maupun penambahan fasilitas harus tetap melalui koordinasi formal dengan BBPJN. Dan artinya proses tindak lanjut akan melibatkan pembahasan teknis persetujuan desain hingga survei lapangan sebelum implementasi bisa dilakukan. Dan Disub menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama sehingga koordinasi itu ditargetkan berjalan dengan cepat tanpa mengurangi aspek kehati-hatian teknis. Seperti itu, Kina. Baik, terima kasih rekan Rezanda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga